Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Rifa Febrianti dari kelas 10 TKJ 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam aplikasi persuratan. Pengertian aplikasi persuratan. Aplikasi persuratan adalah aplikasi penerimaan surat yang mampu membantu pendistribusian surat dengan mudah, cepat, dan tepat. Pendistribusian dapat dilakukan secara otomatis dan dapat diawasi mengenai surat yang belum terdistribusikan. Pada aplikasi ini menjadikan surat digital lebih mudah dan untuk dikoordinasikan dan dikontrol. Manfaat aplikasi persuratan. Aplikasi persuratan bermanfaat untuk membantu dalam hal pendistribusian surat, dengan menjadikan distribusi surat lebih cepat dan memudahkan identifikasi surat yang belum terdistribusikan. Selain itu, menjadi aplikasi penomoran surat otomatis yang mengurangi kesalahan dalam penomoran surat. Dalam penggunaan aplikasi surat menyurat, perkantoran menjadi birokrasi dan urusan persuratan lebih efisien, dan tentunya pengaksesan aplikasi dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Beberapa contoh aplikasi persuratan. 1. Outlook. 2. Yahoo. 3. Gmail. Google Gmail. Gmail adalah kependekan dari Google Mail. Gmail merupakan layanan dari Google yang berupa surat elektronik berbasis web. Gmail merupakan layanan milik Google yang didirikan oleh Paul Bach-Head pada tanggal 1 April 2004. Gmail diluncurkan menggunakan sistem undangan berbentuk beta. Pada 7 Februari 2007, Gmail sudah tersedia untuk publik. Fungsi dan manfaat Gmail. 1. Terintegrasi semua layanan Google. Seperti yang sudah disinggung di atas, di mana semua produk Google sudah terhubung atau terintegrasi dengan Gmail. 2. Sangat minim dengan spam. Gmail merupakan layanan email yang super cerdas yang mana mampu memetakan email spam dengan email yang bukan spam. Fitur ini tentu sangat bermanfaat bagi pengguna sehingga pengguna tidak perlu khawatir dengan banyaknya spam dan notifikasi yang masuk. Prioritas untuk layanan atau platform lain. Ketika menggunakan email Gmail, pengguna akan memiliki prioritas ketika mendaftar atau menggunakan layanan lain. Kelebihan Gmail. 1. Penyimpanan cukup besar. Gmail menyediakan penyimpanan data sebanyak 15 GB untuk setiap akun. Jumlah tersebut dirasa lebih besar ketimbang layanan email lainnya. 2. Antivirus dan malware terbaik. Sejauh ini, Gmail merupakan layanan email paling aman dari serangan virus dan malware. Gmail mampu menginformasikan setiap email atau pesan masuk yang dirasa mencurigakan atau berbahaya. Gmail juga akan melakukan scanning data atau dokumen yang dikirim oleh pengguna. Jarang mengalami down. Sumber daya yang cukup besar membuat Gmail berjalan sangat stabil. Sejauh ini, Gmail sangat jarang mengalami masalah terutama down. 4. Dapat login lebih dari satu akun. Gmail mengizinkan pengguna untuk login ke lebih dari satu akun. Dengan kelebihan ini, pengguna dapat beralih dari satu akun ke akun lain secara lebih cepat. Kekurangan Gmail. Terdapat iklan dalam Gmail. Pada bagian tab promosi, pengguna akan melihat iklan Google AdSense. Biasanya ada 2 jenis iklan yang tampil, namun hal tersebut bersifat tidak pasti. Terkadang tampil dan terkadang tidak tampil. Beberapa email yang salah dilabeli sebagai spam. Sebagai email yang masuk, terkadang ada yang dianggap spam padahal bukan spam. Namun hal ini juga jarang terjadi, mengingat tingkat akurasi pengidentifikasi spam adalah 99%, sehingga pengguna tidak perlu khawatir. Yahoo Mail.
Yahoo Mail merupakan salah satu layanan email tertua sebelum adanya Gmail. Layanan ini adalah pengirim aplikasi dirilis tahun 1994. Sementara Gmail baru dirilis pada tahun 1998. Kegunaan utama dari Yahoo Mail adalah untuk saling mengirim pesan terutama berbentuk teks, gambar, dan juga video. Yahoo Mail adalah salah satu dari sekian banyak layanan email yang terbilang sudah lama dan banyak dikenal oleh orang. Bahkan Yahoo Mail sudah ada sebelum Gmail dari Google. Pertama kalinya Yahoo Mail dirilis di tahun 1994, sedangkan Gmail baru mulai dikenal di tahun 1998. Namun, Google Mail sudah lebih banyak digunakan sejak tahun 2000 sebab pengguna sudah mengenal Yahoo Mail lebih dulu. Yahoo Mail juga memiliki layanan Yahoo Messenger yang merupakan program pengiriman aplikasi instan yang terkenal pada masa itu. Pertama kali dirilis di tahun 1998. Namanya masih disebut dengan Yahoo Pager. Aplikasi tersebut bisa diunduh gratis untuk semua pengguna yang punya Yahoo ID. Kelebihan Yahoo Mail: tidak hanya bisa digunakan untuk menerima serta mengirim email, namun juga untuk mencari informasi serta berita terbaru tanpa harus keluar lebih dulu dari Yahoo Mail. Hal ini berbeda dengan Google yang membuat pengguna harus lebih dulu keluar dari Gmail supaya bisa memperoleh berita terbaru. Memungkinkan pengguna untuk mengunduh banyak jenis file yang terlampir secara sekaligus. Semua file tersebut nantinya juga bisa dijadikan file yang telah terkompresi. Ketika mengirim email dari Yahoo Mail, pengguna juga dapat melampirkan data atau file berukuran sampai 25 MB. Apabila komputer mati tiba-tiba ketika sedang menulis email, maka email yang sudah ditulis tersebut adalah email yang akan disimpan pada draft secara otomatis. Nantinya email tersebut bisa diakses kembali ketika membuka Yahoo Mail di HP atau komputer. Kekurangan Yahoo Mail. Hal pertama yang menjadi kekurangan dari Yahoo Mail adalah tidak bisa menampung semua pengguna Yahoo di dunia, atas dasar regional, hobi, dan juga aktivitas lain. Yahoo juga hanya menyediakan emoticon yang bisa bergerak dalam jumlah terbatas. Dengan begitu, pengguna tidak terlalu bisa mengekspresikan perasaan ketika sedang chatting. Outlook.com. Outlook.com merupakan sebuah program personal information manager dari Microsoft. Program ini tersedia sebagai bagian dari rangkaian Microsoft Office. Selain memiliki kegunaan utama yang biasa digunakan untuk mengirim, menerima, serta membaca pesan email, program ini juga memiliki fungsi lainnya, seperti fungsi kalender, jadwal kerja, catatan, dan jurnal. Selain itu, Outlook dapat digunakan sebagai aplikasi individu atau perangkat lunak multi pengguna. Dengan melalui Microsoft Exchange, server, atau SharePoint, Outlook dapat menyediakan akses kotak surat, kalender, folder, agregasi data, serta jadwal pertemuan. Microsoft juga telah merilis aplikasi Outlook sebagai sebagian besar platform seluler, yakni Android dan iOS. Kelebihan Outlook: 1. Tampilan user-friendly. 2. Dapat terhubung ke media sosial. 3. Perlindungan tingkat lanjut. 4. Dapat terlihat dan mengedit dokumen Office yang telah terintegrasi dengan layanan OneDrive. 5. Kapasitas OneDrive versi gratis 5 GB. 6. Kapasitas penyimpanan kotak surat versi gratis 15 GB. 7. Memiliki sistem sesuai dengan kategori yang diinginkan. 9. Dapat disinkronkan
warahmatullahi wabarakatuh.